Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi ibadah online kita pada pagi hari ini akan segera dimulai. Matikan notifikasi pada gadget Anda dan aktifkan mode hening agar dapat berkonsentrasi dalam ibadah. Mari bersama keluarga untuk fokus merespon pujian dan penyembahan. Siapkan hati untuk mendengarkan serta mencatat poin-poin kebenaran dari firman Tuhan yang disampaikan. Untuk persembahan, perpuluhan, dan taburan lainnya dapat melalui rekening BNI berikut ini atau dapat melalui OVO, Dana maupun GoPay dengan cara scan barcode di bawah ini. Untuk informasi lebih lanjut, jemaat dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor berikut ini. Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi keluarga Betani, selamat pagi juga Bapak Ibu Saudara yang terhubung dengan Gereja Betani Wania Plaza Manado pada saat ini. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Saudara bersyukur karena kita sudah ada di minggu ketiga di bulan Januari tahun 2021. Sungguh Tuhan baik, semua menikmati kebaikan Tuhan, amin. Dimanapun Anda berada saat ini, mari antusias menyembah Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah terbatas ruang dan waktu. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan, sorak-sorai meriah bagi Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kau layak menerima pujian kami pagi hari ini. We give you praise, Lord. Haleluya. I
orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Haleluya, haleluya. Kami menyadari bahwa kekuatan kami ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menyadari hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keajaiban yang terus-menerus Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami hari ini. Karena itu saat ini kami datang di hadirat-Mu membawa hati kami bersyukur untuk kebaikan, bersyukur untuk semua hal yang baik yang Tuhan selalu kerjakan dalam hidup kami. Tidak pernah kami dapati Tuhan meninggalkan kami seorang diri. Terima kasih untuk Roh Kudus yang ada di dalam kami, yang terus berkarya menguatkan kami, menghibur kami, memberikan kami kekuatan untuk terus melangkah di dalam kehendak-Mu. Terima kasih ya Aba Bapa, pagi hari ini kami datang menyembah-Mu, membawa pujian, sebab Engkau layak menerimanya Tuhan. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan. Berkati umat-Mu Tuhan, lawatan-Mu tersedia bagi kami semua. Sembuhkan yang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan yang lemah Tuhan, hiburkan yang berduka cita Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berjanji pujian kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Allah kami, satu-satunya yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Aba Bapa. Kami akan memulaikan ibadah pagi hari ini. Kami tahbiskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita berkata amin. Amin. Kita yang mengalami kebaikan Tuhan, mari bersorak-sorai bagi Dia. Amin. Bersukacita di hadapan Tuhan. Allah sumber kekuatan kami Tuhan. Tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang.
kekuatan pengharapan kami ada di dalam-Mu Tuhan. Engkau kekuatan seluruh pengabdianmu, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah kau pikirkan untuk kami. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar,
sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kau Bapa yang baik, rancangan-Mu yang terindah bagi kami, rancangan-Mu yang terbaik. Tak pernah Kau rancangkan yang jadi. Engkau Bapa yang baik Tuhan, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang mulia. Oh, karena kasih-Mu Kau selamatkan kami, karena kasih-Mu Kau angkat hidup kami Tuhan. Oh, karena kasih-Mu Kau memberkati hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, syukur bagimu. Terima kasih buat kekuatan Tuhan, terima kasih buat kesembuhan, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Tiada berakhir. Kami sembah Kau Allah yang kudus, kami sembah Kau Bapa kami yang baik. Sebab Kau layak Tuhan, Kau layak Tuhan, layak terima pujian, layak terima hormat. Kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Kami ada hari ini semua karena kasih setia-Mu. Terima kasih Kau sembuhkan kami, terima kasih Kau kuatkan kami, terima kasih Kau sertai langkah kami Tuhan. Mulut kami penuh dengan pujian kepada-Mu Yesus, Yesus. Terima kasih. Haleluya. Thank you Lord Jesus. We thank you Lord. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kami menyanyikan kehebatan-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu.
ajaib, Kau perkasa, Kau luar biasa Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami hari ini beribadah, mempersembahkan pujian dan syukur kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sampai di minggu ketiga bulan yang pertama di tahun yang baru 2021. Terima kasih Tuhan, kami beribadah pagi hari ini karena kami tahu Engkau segalanya bagi kami. Pengurapan-Mu atas kami Tuhan, dan biar Tuhan Engkau membuat kami siap menerima apa yang Kau mau bagi kami Bapa. Karena kami tahu rancangan-Mu bagi kami rancangan kebaikan, rancangan damai sejahtera, rancangan kemenangan. Biar pengurapan-Mu Tuhan membuat setiap kami bisa menerima apa yang Bapa siapkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang ada di rumah-rumah semua. Shalom. Belum terlambat kalau saya mengucapkan semua selamat tahun baru. Ya, Natal sudah lewat tanggal 25 dan kita sudah masuk di tahun yang baru dengan sukacita dan kekuatan. Sekalipun goncangan, tekanan di sekeliling kita belum selesai, tapi kekuatan di dalam kita tidak akan pernah berubah. Bapak Ibu, saya sangat bersyukur sejak awal bulan Desember terakhir saya bisa melayani di Natal FA dari Malalayang tanggal 2 Desember dan kemudian sampai hari ini baru saya bisa melayani lagi karena sakit dan harus ada dirawat di rumah sakit. Tapi saya bersyukur dan saya mengucapkan terima kasih buat semua Bapak Ibu jemaat yang berdoa, yang mempersembahkan persembahan-persembahannya, makanan-makanan dan obat-obat, sehingga oleh anugerah Tuhan, Tuhan menjawab doa-doa kita semua. Saya bisa keluar dari masa kesesakan itu, masa kesakitan itu, dan Tuhan memberikan kesempatan untuk masih bisa lagi melayani Tuhan. Sebab itu kita bersyukur kita punya Tuhan lebih besar dari semua tantangan yang kita hadapi. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, mari hari-hari ini kita harus lebih lagi memperhatikan setiap firman Tuhan yang sudah kita terima. Hari ini saya ingin membawa kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana setiap kita, setiap pribadi kita harus menjadi orang percaya yang bijaksana di dalam Tuhan. Nah, mari kita baca firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Injil Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitahnya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitahnya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelitah mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya."
Puji Tuhan, firman Tuhan ini adalah apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang keadaan pada akhir zaman. Dan dikatakan bahwa kerajaan surga diumpamakan seperti 10 gadis. Dan dari awal sudah dikatakan bahwa ada yang bodoh dan ada yang bijak. Jadi ada 2 golongan, gadis-gadis bijak. Ya. Jadi orang-orang yang sudah diselamatkan, yang masuk dalam kerajaan Allah oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kita harus lihat sungguh-sungguh hari-hari ini, kita harus memastikan, ambil keputusan bahwa kita adalah gadis-gadis yang bijak. Dikatakan sini bahwa masing-masing mereka mengambil pelitanya. Jadi mereka punya pelita yang harus dipersiapkan. Nah, mari kita belajar supaya kita tidak menjadi gadis-gadis yang bodoh yang akan tertinggal. Karena satu hal yang pasti bahwa mempelai itu pasti datang. Kita pasti berjumpa dengan sang mempelai. Kita pasti berjumpa. Apakah kita yang meninggal ataukah sebelum kita meninggal Tuhan Yesus datang, tetapi satu hal yang pasti, kita pasti akan berjumpa dengan sang mempelai. Jadi hari-hari ini sangat penting di tengah goncangan, di tengah situasi begitu banyak yang menakutkan. Orang bingung tentang masalah vaksin, orang bingung ketakutan tentang antikris, ya, tentang goncangan-goncangan gempa bumi. Pada hari Jumat, gempa bumi yang terjadi di Sulawesi Barat, ya, di daerah Mamuju sana, dan kita lihat bahwa rumah-rumah yang roboh dan begitu sedihnya kalau lihat dari video-video yang mereka kirim. Bagaimana ada keluarga-keluarga yang terjebak di dalam rumah-rumah itu. Bagaimana seorang bapak yang menangis karena melihat anak-anaknya terjebak di dalam, masih ada suara. Tapi siapa yang bisa mengangkat beton-beton yang begitu berat untuk mengeluarkan anak-anaknya. Kondisi yang begitu serius dan begitu menakutkan. Nah, mari kita lihat dari bagian pembacaan firman Tuhan tadi yang Tuhan Yesus ajarkan tentang kondisi pada akhir zaman. Kita lihat bahwa mempelai itu datang tengah malam. Tengah malam. Jadi pada saat waktu di mana orang tidak berjaga-jaga, waktu di mana orang tertidur, waktu di mana orang tidak sangka karena orang lagi terlelap tertidur. Di situ dikatakan bahwa mempelai itu datang. Dan dikatakan bahwa mempelai itu datang tiba-tiba. Tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Tidak ada. Segala sesuatu bisa terjadi dengan tiba-tiba. Tidak ada orang yang mau sakit. Semua orang pasti berjaga-jaga dengan kesehatannya. Tetapi waktu sesuatu itu terjadi, bagaimana pelita kita harus siap. Jiwa kita, roh kita itu harus siap menghadapi apapun yang kita lalui. Dan hubungan dan pengenalan kita dengan Tuhan itu sangat menentukan. Nah, mari kita belajar untuk bagaimana tidak menjadi gadis-gadis yang bodoh. Untuk menjadi bijak berarti kita tidak boleh bodoh. Di sini kita lihat, ya, bahwa mereka sama-sama tahu bahwa mereka akan pergi menyongsong mempelai. Mereka sama-sama mempersiapkan pelita. Tapi mari kita lihat, belajar dari gadis-gadis yang bodoh ini. Yang pertama, harus punya prioritas dalam hidup. Hari-hari ini Bapak Ibu begitu banyak pesan-pesan, berita-berita yang dikirim lewat grup-grup, lewat WhatsApp, ya, Facebook. Begitu banyak ada pesan-pesan yang masuk. Suara-suara tentang wabah pandemik ini, pandemi COVID ini, tentang vaksin COVID-19. Nah, mari kita harus bijaksana sebagai orang percaya untuk melihat mana yang benar, mana yang bisa kita pegang, mana yang bisa jadi pegangan kita sehingga kita tidak terobang-ambing. Jadi harus punya prioritas dalam hidup. Kalau begitu banyak waktu yang kita berikan untuk menerima pesan-pesan itu, berapa banyak waktu yang kita berikan untuk membaca firman Tuhan? Sebab firman Tuhan itu bicara tentang kehidupan, bicara tentang satu kepastian. Firman Tuhan itu ya dan amin. Langit dan bumi akan lenyap, tapi setiap titik dalam firman Tuhan akan digenapi. Kenapa kita bisa begitu memperhatikan pesan-pesan yang masuk, menghabiskan waktu?
tanpa kita memberikan waktu lebih banyak untuk memperhatikan yang kekal. Jadi harus punya prioritas. Mana yang penting? Beberapa waktu yang lalu firman Tuhan yang disampaikan teman-teman sepanjang bulan Desember dan di awal bulan Januari. Bagaimana dari teman-teman tuh saya menangkap semua punya penekanan yang sama. Memberikan prioritas, fokus dalam hidup kita. Harus tahu tujuan dalam kehidupan kita. Tujuannya bahwa waktu Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan punya tujuan dengan setiap kehidupan kita. Tidak kita hidup asal-asalan saja dan dibawa oleh semua yang terjadi dalam dunia ini tanpa kita punya pegangan yang kokoh di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi mari kita harus tahu prioritas dalam kehidupan kita ini adalah kita menggenapi apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Gadis-gadis yang bodoh tidak punya prioritas dalam kehidupan. Dan yang kedua, mereka hidup tanpa tujuan. Bayangkan kalau mereka tahu bahwa mereka akan pergi menyongsong mempelai dan mereka membawa pelita, mestinya kan mereka berpikir bahwa pelita ini tahan berapa lama. Pelita ini, lampu ini kira-kira nanti mati jam berapa. Kita harus punya rencana, kita harus berpikir, kita harus punya pewahyuan apa yang akan kita hadapi. Sehingga kita tidak menjadi orang yang bodoh dan menyusahkan orang lain. Tapi kita menjadi orang bijak yang mengatur apa yang sedang kita hadapi. Jadi lihat bahwa mestinya kan mereka bisa berpikir kondisi lampu ini dengan minyak yang ada ini kira-kira berapa jam nanti sudah mati. Sebab itu mereka harus mempersiapkan cadangan minyak. Tapi karena mereka tidak punya tujuan, tidak punya prioritas, maka mereka asal-asalan saja dengan hidup ini. Sehingga pada saat mempelai datang tengah malam dan mereka mau membereskan pelita mereka, maka pelita mereka hampir padam dan tidak punya persediaan minyak. Kita bayangkan bahwa kalau bawa pelita, kita mesti punya pemikiran bahwa jam berapa kira-kira lampu ini bisa tahan berapa lama. Kalau mati nanti jam tengah malam, kita punya persediaan minyak enggak? Jadi mari hari-hari ini bagaimana supaya kita tidak menjadi orang yang bodoh. Yang ketiga, mereka menunda-nunda. Ya, mungkin waktu mereka pergi membeli ke penjual minyak, mereka tidak dengan bijaksana untuk mempergunakan waktu yang ada. Sehingga pada waktu mereka datang, maka mereka terlambat. Kita lihat pada saat yang bijak sudah masuk, lalu pintu sudah ditutup, dikatakan bagaimana bahwa aku tidak mengenal kamu. Aku tidak mengenal kamu. Ya, jadi belajar dari yang bodoh, jangan suka menunda-nunda apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Orang yang bijak itu memanage waktunya, memanage hidupnya. Apa yang akan saya kerjakan pagi hari ini? Siang hari apa yang saya mau buat? Malam hari apa yang saya mau buat? Kita harus mengaturnya. Jangan biarkan waktu berlalu saja karena ada pelajaran yang sangat mahal yang kita lalui sepanjang tahun 2020 sampai kita masuk di 2021 ini. Ada pelajaran yang mahal, kita harus tinggal di rumah, kita harus jaga kesehatan, kita harus berubah segala hal, harus hati-hati. Bayangkan waktu saya masih sakit dan waktu pulang ke rumah dan cucu-cucu sudah begitu rindu untuk dekat sama saya. Tapi saya bilang jangan dulu, enggak boleh. Karena harus periksa kembali lagi dulu, dokter katakan harus isolasi mandiri dulu di rumah 10 hari. Bayangkan kalau saya begitu rindu untuk memeluk cucu-cucu, ya, maka terbuka kesempatan untuk menginfeksi satu dengan yang lain. Jadi saya harus menahan itu. Kalau saya keluar dari kamar saya harus memakai masker. Mereka yang mengantar makanan ke kamar harus pakai masker. Kita harus melakukan apa yang bisa kita lakukan. Memang kita percaya perlindungan Tuhan atas kita. Kita percaya kuasa Tuhan besar atas kita. Tapi musuh yang kita hadapi ini adalah musuh yang kita tidak bisa lihat. Musuh yang sedang dengan kekuatannya untuk membawa roh maut, untuk melemahkan orang-orang yang bisa kena. Yang keempat, kita belajar dari
orang-orang yang bodoh ini adalah bahwa terlalu fokus kepada diri sendiri. Jadi beberapa hal yang kita bisa belajar dari gadis-gadis yang bodoh ini supaya kita menjadi orang yang bijak. Orang yang fokus kepada dirinya sendiri tidak akan pernah bisa memperhatikan orang lain. Tidak akan pernah bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Kalau kita fokus kepada diri sendiri, kita tidak akan pernah bisa dewasa. Kita tidak akan pernah bisa puas. Kita hanya mau apa yang kita mau, apa yang menjadi keinginan kita. Bapak Ibu yang kekasih dengar, ada banyak hal yang bisa menyenangkan kita. Ada banyak hal yang mungkin kita inginkan yang bisa membahagiakan kita. Tapi mari dengar yang Tuhan ajarkan waktu masa-masa sulit saya di rumah sakit. Bahwa tidak ada satupun lagi yang bisa kita pegang. Pelayanan, kebaikan, teman-teman, kasih yang kita terima. Semua itu tidak bisa lagi karena kita harus berhadapan sendiri dengan tekanan, dengan ketakutan yang menekan, kelemahan, ancaman maut. Nah di situ mari kita lihat bahwa Tuhan kasih ingat saya bahwa bagaimana kita mau menjadi orang yang berbahagia. Firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengajar orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya firman Tuhan dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Jadi kalau firman Tuhan bilang itu, maka coba perhatikan apa yang menjadi kesukaan kita. Apakah kesukaan kita makanan, kesukaan kita apa? Senang-senang, menikmati hal-hal dari dunia ini. Apa yang menjadi kesenangan kita selama itu tidak membuat kita berdosa, mungkin kita menikmatinya dan kita merasa aman. Tapi mari dengar, semua di luar yang firman Tuhan katakan maka itu hanya sementara. Itu tidak punya kekuatan di kekekalan. Tapi firman Tuhan berkata, berbahagia orang yang kesukaannya firman Tuhan. Mari bangun kesukaan kepada firman Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Merenungkannya artinya ada taruh hati dengan Tuhan. Ada mengingat Tuhan dalam semua yang kita lalui, semua yang kita hadapi. Bahwa semua kepada Tuhan, firman Tuhan menjawab segalanya. Jadi jangan menjadi bodoh. Kita harus punya fokus, tujuan, jangan menunda-nunda dan jangan mementingkan diri sendiri. Hari-hari ini di masa sukar mulai bisa menolong orang lain. Tuhan taruh di hati saya sejak saya selesai dari sakit. Saya mendoakan siapapun yang saya dengar sakit menjadi beban untuk berdoa bagi mereka. Tenaga-tenaga medis mereka harus dengan baju lengkap APBD itu. Dan begitu panas di masa tugas mereka 5 atau 6 jam itu tanpa minum, tanpa makan. Mereka harus melayani pasien-pasien. Jadi itu menjadi beban, harus mendoakan mereka. Jangan fokus kepada diri sendiri. Nah di ayat yang ke-13 dari bacaan kita tadi yang terakhir dikatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Bapak Ibu dari Matius pasal 25 ayat 1-13 ini jangan menjadi bodoh, kita harus bijak, kita harus tahu hari-hari apa yang sedang kita hidupi. Mari kita lihat lebih lanjut. Kita akan saksikan ada satu klip video yang singkat yang saya rasa diberkati untuk kita tahu kemajuan-kemajuan yang sedang terjadi dan apa yang sedang kita hadapi ke depan. 10 tahun ini sampai tahun 2030 akan ada banyak perubahan. Diperkirakan bahwa akan ada 2 miliar orang yang nganggur. Dan pada saat itu 72% adalah orang-orang yang dalam masa produktif. Jadi anak-anak muda. Hari-hari ini kita harus persiapkan anak-anak muda kita. Karena merekalah yang akan ada menjadi ujung tombak di tahun 2030. Sebagai orang tua kita harus sungguh-sungguh menjadi mentor, menjadi father untuk anak-anak muda. Karena nanti di tahun 10 tahun ke depan ini mereka menjadi ujung tombak yang akan menentukan apakah mereka tidak berdaya atau mereka bisa tampil sebagai pemenang di dalam kehidupan ini. Mari kita saksikan video berikut.
Firman Tuhan mencatat dan memberikan peringatan bahwa keadaan manusia di akhir zaman adalah sama seperti zaman Nuh ataupun zaman Lot. Di dalam firman Tuhan dituliskan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam dekade ini manusia sedang menciptakan satu gelombang yang sedang merubah kultur budaya seluruh masyarakat dunia melalui teknologi. Artificial intelligence atau pergantian kecerdasan manusia, di mana robot-robot yang diciptakan untuk menolong umat manusia, sekarang malah robot-robot ini yang sedang mengontrol manusia, bahkan diprediksikan akan mengambil alih masa depan anak-anak manusia. Mereka disebut humanoid robotik karena mereka bisa memiliki perasaan dan emosi sama seperti layaknya seorang manusia. Bahkan ada di antaranya sudah menjadi warga negara suatu bangsa. Di dalam firman Tuhan dinubuatkan akan ada masanya di mana patung dapat berbicara, bahkan diberikan nyawa. Di dalam Wahyu 13 ayat 15, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Artificial super intelligence merupakan teknologi yang paling top yang sedang berkembang dan akan menjadi satu sistem yang akan mengontrol dunia, bahkan di setiap individu yang ada di bumi ini. Mesin-mesin super canggih di dunia industri, bahkan kendaraan tanpa sopir dapat dijalankan secara akurat dan aman tanpa ada ketakutan terjadi human error. Kalau kita melihat saat ini di mana-mana kumpulan orang, baik di airport, kota-kota besar, di tempat umum, di pedesaan maupun di rumah, sedang disibukkan dengan urusan teknologi ini, baik secara melalui teknologi secara langsung maupun tidak, melalui komputer maupun gadget yang selalu ada bersamanya. Hal ini merupakan suatu daya magnet atau black hole yang membuat daya tarik yang super power menyedot perhatian, waktu, energi, dan mengalihkan semua perhatian dari hal yang esensi menjadi perilaku yang self-centered dan tidak peduli kepada lingkungannya. Entertainment seperti musik-musik dunia dengan perilaku penyanyi-penyanyi terkenal yang menampilkan budaya yang melawan Tuhan sedang disajikan secara masif. Juga movie-movie, bahkan 8 top box movie dalam tahun ini merupakan propaganda Lucifer yang menanamkan roh kepahlawanan setan kepada figur-figur yang diciptakan untuk memberi pengaruh kepada pikiran-pikiran setiap orang yang menontonnya secara fanatik, khususnya kalangan muda dan anak-anak. Singularity adalah sebuah idealisme tentang masa depan di mana manusia sudah tidak terpisahkan lagi dengan peralatan teknologi. Manusia menjadikan kecerdasan atau intelijensianya untuk tetap survive dan menaklukkan alam semesta. Pada masanya singularity akan menjadi suatu keharusan jika makhluk hidup berakal ingin status sebagai manusia. Ukuran dan standar manusia menjadi jelas dilihat dari bagaimana dia memanfaatkan teknologi dalam melangsungkan kehidupan dirinya bersama keluarganya. Dan hal ini bisa berarti manusia telah berevolusi dari makhluk berdarah daging menjadi makhluk energi dengan strata yang jauh lebih tinggi. Manusia bisa mengembalikan tubuh yang terbuat dari logam-logam pilihan atau udara atau cahaya pilihan dan mendownload semua ilmu pengetahuan ke dalam cakra padat berbentuk nano, membenamkannya ke dalam otak mereka, sehingga proses belajar dapat dipersingkat secara signifikan. Ini bukan hayalan. Beberapa proyek dan percobaan telah menunjukkan beberapa bukti hal ini akan terjadi, hanya tinggal menunggu waktunya.
Teknologi juga membuat kebingungan secara gender, di mana gender X diciptakan sehingga orang tua masih belum menemukan apakah dia bergender pria atau wanita. Dan kebingungan ini akan menjadi suatu hukum yang disebut lawlessness, yaitu menentang hukum Tuhan. Hologram adalah rekayasa teknologi yang membuat satu ilusi dan bisa membuat gelombang penyesatan di dunia maya secara global. Sky hologram merupakan suatu penampakan di udara yang menipu banyak orang yang menyaksikan bahwa seolah-olah sesuatu berasal dari Tuhan. Hologram bertindak sebagai gudang informasi optik. Informasi-informasi optik itu kemudian akan membentuk suatu gambar, pemandangan, atau suatu adegan. Senjata yang dibuat dalam waktu-waktu ini super canggih. Bahkan senjata dalam bentuk drone ini merupakan senjata yang super cerdas tanpa dikendalikan oleh pilot, namun secara akurat dapat menjadi mesin super mini namun sangat mematikan. Mari kita perhatikan. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus menguji segala sesuatu dan kita harus hidup tinggal di dalam Dia. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup, dan akulah terang dunia. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir." Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, kita lihat firman Tuhan dari Efesus pasalnya yang kelima, ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Efesus 5, ayat 15 sampai 17. Dikatakan begini, jadi ada beberapa poin multimedia bisa tampilkan dari Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan bodoh. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi jangan bodoh, usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Jangan sampai kita dipengaruhi dan kita juga menjadi orang-orang yang jahat. Kita menghakimi, kita marah, kita protes, kita bersungut-sungut, maka kita juga menjadi jahat karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Jadi kita perhatikan dengan saksama hari-hari ini, pergunakan waktu yang ada, atur waktu, pergunakan waktu untuk berdoa, waktu untuk mencari Tuhan, waktu untuk mengisi rohani kita, jangan cuma yang sia-sia. Kalau kita menjadi orang-orang, apalagi anak-anak muda ya, bermain game, berapa banyak waktu yang dihabiskan, dan itu seakan-akan seperti memuaskan jiwa kita. Kita bisa kasih habis satu level, naik ke level berikut. Nah, apa yang memuaskan kita? Dengan kemenangan, memenangkan level-level itu, apakah itu benar-benar menjadi berkat buat jiwa kita? Tuhan bilang yang berbahagia hanya orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, selalu hijau daunnya, menghasilkan buah pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi jangan cari kepuasan dari yang lain. Jangan cari kesenangan dari yang lain. Berikan waktu untuk Tuhan. Pergunakan, jangan bodoh. Usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, bagian yang terakhir, saya ingin kita lihat dari kitab Daniel pasal yang ke-12. Ada 2 ayat di sini, ayat 3 dan ayat yang keempat. Daniel pasal 12 ayat 3 dan ayat yang keempat.
Saya baca dulu ayat yang keempat. Dikatakan begini, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Nah, kita sudah ada di hari-hari akhir zaman dan pengetahuan itu disingkapkan. Pengetahuan kebenaran firman disingkapkan. Nah, ayat yang ketiga dikatakan orang-orang yang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Sekali lagi kita bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Kalau kita bisa menuntun orang lain, maka seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati, sekarang pengetahuan kebenaran firman dibukakan. Ada begitu banyak pengkhotbah-pengkhotbah di YouTube, kita bisa dengar, kita bisa ambil kebenaran-kebenaran supaya kita bertumbuh. Dan satu ayat yang terakhir dari Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa pengetahuan akan Tuhan itu akan memenuhi bumi seperti air menutupi lautan. Jadi mari terus jangan puas dengan kebenaran hari kemarin. Bangun diri kita untuk diperlengkapi lebih lagi. Jadilah orang percaya yang bijaksana. Tinggalkan kebodohan, atur hidup dengan baik. Waktu ini untuk kita menjadi berkat satu dengan yang lain. Tuhan memberkati, mari kita angkat satu pujian. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bapak, kami bersyukur buat kehadiran-Mu dalam rumah-rumah tangga bagi kami semua Tuhan. Kehadiran-Mu membaharui kami, mengangkat semua kelemahan, semua sakit penyakit Tuhan gantikan dengan kekuatan, dengan kesembuhan, dengan sukacita, damai sejahtera berlimpah-limpah. Kami berdoa buat semua saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau hadir untuk melindungi dan menjagai. Semua kekuatan sakit penyakit dipatahkan dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mengalir buat setiap saudara-saudara kami yang dirawat di rumah atau di rumah sakit, ada kesembuhan. Bagi semua yang berduka cita Tuhan karena berpisah dengan orang-orang yang mereka cintai, Tuhan menguatkan dan memberikan penghiburan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan yang mengalami bencana di Mamuju Tuhan, Sulawesi Barat. Kami berdoa Tuhan hadir bagi mereka.
Kami berdoa Tuhan mencukupi segala keperluan mereka. Tuhan memberikan pertolongan yang diperlukan sehingga orang-orang yang masih terjebak di dalam bangunan-bangunan secepatnya bisa diselamatkan. Tuhan tolong berikan kekuatan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bangsa Indonesia di tangan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Presiden dan seluruh jajaran menteri. Berikan kesehatan, hikmat ilahi. Bangsa Indonesia dalam perlindungan Tuhan, dalam keamanan. Semua yang firman Tuhan katakan tentang Indonesia digenapi. Ini kairos Tuhan. Dari timur, dari pulau-pulau akan muncul puji-pujian dan pengagungan kepada Tuhan. Dari timur akan mengalir api itu Tuhan untuk bangsa-bangsa. Pakai Indonesia Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih untuk semua gereja-gereja yang berdoa. Terima kasih untuk firman-firman yang diberitakan. Kami percaya Tuhan bekerja dengan kuasa-Mu. Engkau yang menyempurnakan, Engkau yang menjelaskan. Sehingga setiap umat Tuhan mengerti kebenaran. Kebenaran disingkapkan Tuhan. Pengetahuan bertambah. Kami percaya pengetahuan akan kemuliaan Tuhan akan memenuhi bumi. Seperti air menutupi lautan. Tuhan arahkan mata kami, hati kami terpaut kepadamu. Sehingga bukan kepada apa yang musuh rancangkan, tapi umat Tuhan mengarahkan hati dan pandangan kepada apa yang menjadi rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan, rancangan kebaikan. Rancangan Tuhan hari esok yang penuh damai sejahtera. Kuatkan umat-Mu yang lemah, yang dalam masalah-masalah. Tuhan buat mujizat. Tuhan memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat berkat-Mu hari ini. Umat Tuhan bangkit menjadi orang-orang yang bijak. Dan kami bisa menolong orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Dengan kasih-Mu Tuhan, kami membawa terang. Kami menjadi garam dan terang seperti yang Tuhan mau. Terima kasih, kami mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat dari Bapa Surgawi. Mari umat Tuhan angkat wajah-Mu, buka hati dengan bersyukur kepada Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dengan iman, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi damai sejahtera. Damai sejahteranya sendiri Dia tinggalkan bagi kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita angkat. Besar